Di Nidia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung validitas tingkat kesukaran dan daya pembeda dengan 20 responden menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan cara menghitung validitas soal. Dan ini saya sudah mempunyai hasil analisis jawaban dari responden. Yang pertama kita akan mencari hasil dari responden nomor 1 dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung kita blok responden nomor 1 soal nomor 1 sampai nomor 20 seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah kelihatan hasil dari responden nomor 1. Jika kita mau otomatis, bisa langsung kita seret ke bawah seperti ini. Nah, sudah mendapatkan hasil responden nomor 1 sampai responden nomor 20. Lalu di bawahnya kita akan menghitung R tabel, R hitung, dan kesimpulan. R tabelnya ini adalah 0,4438. Kenapa 0,4438? Karena jumlah respondennya itu 20. Jadi R tabelnya itu 0,4438. Nah, ini bisa kita langsung seret karena R tabelnya ini akan sama semua. Nah, sudah. Kemudian kita akan menghitung R hitungnya. Bagaimana sih cara menghitung R hitung? R hitung ini kita dapat menggunakan rumus Pearson atau Corel. Jadi, sama dengan Corel, tutup kurung, array satunya kita blok soal nomor 1 sampai bawah. Nah, ini instruksinya itu koma. Jadi kita menggunakan koma. Koma. Array 2-nya itu jumlah. Kita blok sampai bawah. Tutup kurung. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan R hitung dari soal nomor 1. Kemudian kita akan mencari R hitung dari soal nomor 2. Rumusnya itu masih sama, yaitu sama dengan Corel, buka kurung, kita blok soal nomor 2, koma, kita blok juga jumlahnya. Nah, sudah. Nah, ini tidak bisa langsung kita seret otomatis sebelum kita kunci. Jadi harus kita kunci terlebih dahulu agar nanti bisa diseret. Cara menguncinya itu menggunakan F4.
Nah, seperti ini. Nah, bagaimana sih tanda terkuncinya itu? Tanda terkuncinya itu jika ada lambang dolar di sini. Nah, di F4-nya ini kita kunci juga. Nah, sudah. Nah, sudah terkunci bagian belakang, jadi nanti tidak berubah sampai akhir. Kita enter. Sudah. Nah, ini bisa langsung kita seret. Seperti ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil R hitung dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Kemudian kita akan mencari kesimpulannya. Valid atau tidak validnya. Bagaimana sih validitas itu? Validitas itu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, jadi kita di sini menggunakan rumus if atau if. Sama dengan if buka kurung R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Dan jika tidak, maka dikatakan tidak valid. Tutup kurung. Kita enter. Nah, kesimpulan soal nomor 1 itu valid. Nah, ini bisa langsung kita seret agar kita tahu kesimpulan dari soal nomor 1 hingga nomor 20. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ternyata dari 20 soal ada yang valid dan ada yang tidak valid. Dan yang valid hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang valid dan selain itu tidak valid. Oke, ini adalah cara menghitung validitas menggunakan Microsoft Excel. Kemudian saya akan menghitung tingkat kesukaran soal. Lalu yang pertama, kita di sini akan menjumlahkan hasil dari responden nomor 1 menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok,
dari nomor 1 sampai nomor 20 seperti ini, tutup kurung, kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah dari responden nomor 1. Kemudian kita akan tarik ke bawah agar mendapatkan jumlah dari responden nomor 1 sampai dengan nomor 20. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah dari responden nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kemudian kita akan mencari jumlah benar. Jumlah benarnya itu sama menggunakan rumus sum, buka kurung, kita blok nomor 1 ini sampai bawah, tutup kurung, kita enter. Nah, sudah mendapatkan hasil. Kemudian kita tarik ke samping agar mendapatkan jawabannya secara otomatis. Nah, sudah. Kemudian jumlah siswanya ini 20. Kita tarik lagi seperti ini. Nah, kemudian indeks kesukaran. Rumus indeks kesukaran yaitu I sama dengan B per N. B adalah banyak siswa yang menjawab benar dibagi N. N adalah jumlah siswanya. Nah, langsung saja kita tulis sama dengan jumlah benar dibagi jumlah siswa. Nah, ini tidak bisa langsung kita tarik ke samping secara otomatis sebelum kita kunci. Nah, ini kita akan kunci menggunakan F4 lagi. Sudah terkunci, kemudian kita enter. Nah, ini bisa langsung kita tarik ke samping karena sudah kita kunci seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapat indeks kesukarannya. Kemudian kita akan mencari keterangannya. Keterangannya itu P0 sampai 0,30 adalah soal dengan kategori sukar. P031 sampai 0,70 adalah soal dengan kategori sedang. P0,71 sampai 1 adalah soal dengan kategori mudah. Nah, rumusnya yaitu if buka kurung indeks kesukaran lebih kecil dari 0,30, jika dikatakan sukar if buka kurung indeks kesukaran lebih kecil dari 0,70, jika dikatakan
sedang, dan jika tidak, dikatakan mudah. Tutup kurung, enter. Nah, soal nomor 1, keterangannya itu sedang. Nah, ini bisa kita langsung tarik ke samping agar dapat mengetahui keterangan dari nomor yang selanjutnya. Nah, kita sudah mendapatkan keterangannya. Yang mendapatkan kategori sedang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, keterangannya itu yang mendapatkan kategori sedang itu ada 9 dan mendapatkan kategori mudah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang mendapatkan kategori sukar yaitu 1. Kemudian saya akan menjelaskan daya beda. Rumus dari daya beda adalah dB sama dengan PT kurang PR, atau dB sama dengan sigma TB per sigma T dikurang sigma RB per sigma R. PT adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. PR adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Sigma TB adalah jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Sigma T, jumlah siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Sigma RB adalah jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Sigma R adalah jumlah siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Nah, yang pertama kita akan tentukan siswa dalam kategori kelompok atas dan kelompok bawah. Langkahnya adalah, yang pertama kita hitung dulu hasil dari masing-masing responden. Kita menggunakan rumus sum, buka kurung, log dari nomor 1 sampai nomor 20, kurung, enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasil. Tinggal kita slide ke bawah. Kita sudah mendapatkan hasil dari masing-masing responden. Setelah mendapatkan jumlah, maka kita bagi dua, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita harus mensortir terlebih dahulu. Kita blok ini. Nah, kita urutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Maka kita mendapatkan yang tertinggi itu 19 dan yang terendah itu 7. Dari 20 siswa, kita bagi dua masing-masing 10. Ada 10 siswa berkelompok atas karena nilainya paling tinggi, dan ada kelompok siswa menjadi kelompok bawah karena nilainya rendah.
kita bagi 2 di 10. Nah, di sini itu PT kita beri warna dulu. Seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang atas atau yang bawah. Tetapi saya akan menggunakan rumus yang atas, yaitu PT. Nah, kita akan mencari PT-nya, itu sama dengan sum. Kita blok jumlah yang benar. Kita bagi dengan 10 responden kelompok atas. Kita bagi 10. Nah, kita sudah mendapatkan hasil, tinggal kita tarik ke samping. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari kelompok atas. Dan yang ini kelompok bawah. Kelompok bawah. Nah, ini kelompok bawah, ini kelompok atas, ini kelompok bawah. Kemudian kita akan mencari hasil dari kelompok bawah. Sama dengan rumusnya sama, sum, kurang kita blok, kurung, kita bagi dengan 10 responden kelompok bawah. Nah, dapatkan hasilnya, kita tarik. Nah, mendapatkan hasilnya, kita beri warna. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari masing-masing PT dan PR. Selanjutnya kita akan mencari DB-nya. DB-nya ini tinggal mengurangkan PT dikurang PR. T sama dengan PT
dikurang PR. Nah, kita sudah mendapatkan daya bedanya. Kita tarik ini. Nah, kita sudah mendapatkan daya beda dari masing-masing soal. Kemudian kita akan mencari keterangan. Keterangannya itu adalah, cara mencari keterangan itu adalah sama dengan if kurung db lebih besar dari 0 maka termasuk kategori positif. Atau negatif. Kita enter. Nah, keterangannya itu positif. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, di sini ada yang positif dan ada yang negatif. Negatifnya 1, selebihnya positif. Nah, sekarang kita akan mencari kategorinya. Jadi, jika daya beda lebih dari 0,3, maka di kategori tinggi. Kategori tinggi ini dapat diartikan bahwa daya beda atau soal mampu membedakan kemampuan siswa kelompok atas dengan siswa kelompok bawah. Misalnya, kita menggunakan rumus if kurung db lebih besar dari 0,3, maka tinggi. Jika tidak, rendah. Tutup kurung. Kita enter. Nah, yang pertama ini dalam kategori tinggi, kemudian kita tarik ke samping agar kita tahu semua kategorinya. Nah, di sini ada kategori tinggi dan kategori rendah, dan kategori tingginya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 8 rendah.
Dan itulah tadi cara mengukur validitas tingkat kesukaran dan daya beda dalam Microsoft Excel. Oke, sampai jumpa dalam pertemuan yang lainnya. Assalamualaikum.